Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat seruya dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan bersama bulan yang istimewa, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, di bulan ini segala amal kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan, pintu rahmat, pintu ampunan dan pembebasan dari api neraka dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai umat muslim, sudah selayaknya bagi kita untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyucikan diri kita sebagai bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari nanti. Pemirsa Seruya TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara bulan Ramadan bukan hanya berbicara persoalan kemuliaan saja, tetapi juga ancaman bagi segelintir orang. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika ingin menaiki mimbar, pada tangga yang pertama Rasulullah SAW mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua dan yang ketiga Rasulullah SAW juga mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali." Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa ketika beliau menaiki tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril datang mendatangiku dan berkata, "Celaka bagi seseorang yang telah menemui dan melewati bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap amin. Pada anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, "Celaka bagi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak menjadi sebab baginya untuk mendapatkan atau untuk sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah berucap amin. Pada tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, "Celaka bagi seorang hamba yang apabila disebutkan namamu di dekatnya, ia tidak bersolawat kepadamu." Kemudian Rasulullah berucap amin. Itulah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Seruya TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita bayangkan ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh malaikat Allah yang paling terbaik dan diaminkan langsung oleh manusia yang terbaik, utusan Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa itu kita yakini pasti akan tembus sampai di langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga agar kita tidak berada pada kondisi yang didoakan oleh, yang diberikan predikat celaka oleh malaikat Jibril tersebut. Sahabat Seruya TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama, doa malaikat Jibril itu ialah malaikat Jibril memberikan predikat celaka kepada manusia yang diberi kesempatan untuk menemui bulan Ramadan dan melewatinya tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bulan suci Ramadan itu mengandung berbagai macam kemuliaan.
rahmat Allah, berkahnya Allah, ampunan Allah, pembebasan dari api neraka, kemudian pintu-pintu rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala dibuka seluas-luasnya, dibuka selebar-lebarnya. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqadama min dambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqadama min dambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin pemirsa Suruya TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini sebenarnya tidaklah susah, sebab Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk memperoleh ampunannya. Salah satunya adalah dengan melakukan qiyam atau sholat tarawih. Menurut Imam An-Nawawi, qiyam Ramadan yang dimaksud adalah sholat tarawih kemudian berpuasa yang dilakukan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua. Malaikat Jibril menyampaikan celaka, atau malaikat Jibril memberikan predikat celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi sebab baginya untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Suruya TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama dalam Al-Quran begitu banyak Allah menjelaskan tentang kewajiban bagi kita seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk menghormati kedua orang tua. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menghormatinya, berbakti kepadanya. Sebab orang tua dapat menjadi wasilah bagi kita untuk sampai menuju di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui keridhaannya. Dan orang tua juga dapat menjadi wasilah bagi kita untuk terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena murkanya. Untuk itu yang perlu kita upayakan ialah kita berbakti kepadanya untuk memperoleh ridho dari orang tua, karena hal tersebut yang merupakan salah satu jalan kita untuk sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga ialah malaikat Jibril mengatakan celaka bagi seseorang yang ketika di dekatnya disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi ia tidak bersolawat kepadanya. Sahabat Suruya TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, solawat merupakan ungkapan cinta. Solawat merupakan luapan kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hendaknya kita perbanyak solawat kepadanya. Solawat yang dimaksud adalah solawat yang telah masyhur, yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Salah satunya misalkan ialah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Intinya salawat-salawat yang masyhur yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian suatu saat nanti pada hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang akan menjadi sentral, yang akan diharapkan oleh seluruh umat manusia untuk mendapatkan syafaatnya. Dan syafaat itu yang akan menjadi penolong kita ketika sudah tidak ada lagi penolong bagi kita, maka syafaat itulah yang dapat kita andalkan sebagai penolong kita di hari kemudian. Sahabat Suruya TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa seseorang yang akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang banyak bersolawat kepadanya.
yang banyak mengucapkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu perbanyak solawat. Ketika disebutkan nama Rasulullah, sambut dengan solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai upaya kita untuk mendapatkan syafaatnya. Sebab ketika kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kesuksesan terbesar kita. Kesuksesan terbesar kita dikarenakan saat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berada pada posisi yang aman. Insya Allah kita juga akan jauh dari azab yang pedih yang tidak kita inginkan. Sahabat Suroya TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 3 doa yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama berdoa, bermohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita senantiasa istiqomah berada di jalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita suatu saat nanti layak untuk berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita berada pada kondisi 3 doa yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Suroya TV sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.